Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Warzuqna rizqan wasi'an wa thayyiban wa anta khairur raziqin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifun rahimahullah ta'ala qala al-masyayikh rahimahullah ta'ala wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaltana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatin fid darain amin ila anqal azam lihi nazam wa ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma al-mutammimat niku. Wa amma bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tengah-tengah niki. Wa amal fardhu kifayah sampun nggih. Fa ta'ammu fi takulsab. Wa amma ma yu'addu fadilatan la faridatan niku. Anapun utawi ilmu yu'addu kang den wilang apa ilmu faridatan ing fadilatan ing kelebihan la faridatan ora wajiban. Fata'ammuk maka utawi jero-jero detail fi taqaiqil hisab ing dalam ilmu detail-detail ilmu hisab, ilmu teknik wa haqaiqit tib lan lembut-lembute ilmu kedokteran ghairi dzalika lan liyane ai fata'ammuk fi ghairi dzalika mengkono haqaiqit tib wa taqaiqil hisab mimma saking ilm yustaghna kang den cukupno anu saking ma tapi walakinna tetap ilm utawa ma iku yufidu awe faedah ziyadat quwwatin ing tambahi kemampuan fil qadril muhtaj ing dalam kadar sing dibutuhno ilai maring ma untuk pengembangan. Nah niku termasuk masih mazmum walaupun tidak fardu kifayah. Wa ammal mazmum anapun utai ilmu sing kawodo dicela mindu saking ma utawa al fa ilmu sihri ilmu sihir wa talmisat talsimat at-talsumat wa ilmu sya'badati wa talbisat ilmu sihir ilmu mantra ilmu sulap wa talbisat ilmu ilusionis ilusi wa amal mubahu minhu anapun utai perkara kang den wenangno minhu saking ilmu sing ghairu syar'i sing al mubah. Fal ilmu bil as'ar maka ta pira-pira ilmu bil as'ar pira-pira syair allati rubana al as'ar la sakhfa fiha. La sakhfa sampe golek ta'rifah. Sakhfa itu apa? Fiya indal as'ar wa tawarikh al akhbar. Wa tawarikh al akhbar pira-pira sejarah pira-pira cerita, peradaban. Wa malan perkara ya jri kang lumaku majra ing dalam lumakune ma. Itu termasuk ilmu humaniora. Itu adalah mubah. Tapi ya ini konteksnya kahanan ilmu nih. Soal niatnya itu beda lagi. Amal ulumus syar'iyyatu, anapun ta ilmu syariat. Wa ya uta ilmu syar'iyyah iku al maqsudatu perkara kang den sejo bil bayani kelawan penjelasan.
Faya moko al ulum asyariyah iku mahmudatun terpuji kulluha sekabehane. Nah ilmu syariat kabeh mahmudah. Sekabehane. Walakin tetapi ini kot yaltabisu biha, tetapi ini kot yaltabisu kadang-kadang cangklet atau jumbuh biha kelawan ilm asyariyah ma opo perkara yudhonu kang den sangka anna sedene ilm iku syar'iyatan ilmu syariat, tapi kadang-kadang ada kejawaran apa jawar kesamaran. Sakhof nih. La sakhof ya. Fal ilmu bil ash'ar allati la sakhofa fiha. La sakhofa tidak. Wawalang boleh pas. La sakhofa kang ora ono apa iki. Nah ada ilmu yang mahmudah yaitu ilmu syariah, tapi kadang-kadang ada kesamaran di mana orang menyangka itu ilmu al-mahmudah, ilmu syariah, tapi annaha syariah disangka sebagai syariat wa takunu lan ono apa al-ilm iku madmumatan kawodo. Jadi koyok disangka syariat tapi madmumah. Maka yang ulum asyariyah pun juga fatan qasimu moko kebagi apa ulum al-asyariyah asyariyah ilal mahmudati wal madmumati maring terpuji maupun tercela. Amal mahmud anapun terpuji falaha moko kedue al mahmudah usulun utawi pira-pira pokok wa furu'un lan pira-pira cabang wa muqaddimatun lan pira-pira muqaddimat pendahuluan wa mutammimatun lan pira-pira penyempurnaan atau apa jenenge tatmimah penyempurnaan kesempurnaan. Waya utawi al ulum iku arba'atu adrubin papat perkalian. Waya ad-darbul awal utawi jalur kertas aku tak orang-orang nang kene. Kertas kosong tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas kosong. AVS Malabi. Arba'atu adrubin 4 kali ada dari itu. Ad-darbul awal al-usul pokok-pokok. Oh ya utai al-usul iku arba'atun ono papat. Kitabullah azza wa jalla, Quran wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis wa ijma'ul ummah lan ilmu pokok ijma'il umat. Terus mari ana malik wa asarus sahabat. Al-ulum asy-syar'iyyah. Iki wonten terbagi al-mahmudah, al-madmumah. Amal mahmudatu ono al-usul pertama Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Asarus Sahabat. Nomor kali wal ijma' utawi ilmu ijma' iku aslun pokok min hais innahu saking arah setuhune al ijma' iku ya dulu nuduhake ala sunnah, ya dulu ala ijma' al sunnah. Fawa mongko utawi al ijma' iku aslun pokok fid darajatis salisa ing dalam derajat nomor 3. Wa kadza lan kadri al ijma' al asar utai asar. Cerita-cerita para sahabat. Iku yo
Fa inna muqaddini asar sahabat iku aidon alimane ya dulu nuduhake ala sunnah ing atase sunnah. Ya anna sahabat koron kanjeng Nabi Muhammad atau koron sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum qad syahadu teman-teman nyekseni sapa sahabat al wahya ing wahyu karena para sahabat lah yang menyaksikan saat di mana wahyu diturunkan kepada al munazzal al mursal rasul yang diutus yaitu Nabi kanjeng Nabi Muhammad. Wa tanzilan temurune wa adraku lan nemu sapa sahabat baqara inal ahwal kelawan bikara inal ahwal kelawan pira-pira korenai bikara inil ahwal kelawan pira-pira tondo-tondone keadaan al qarinah syahadu al wahyu terus arafu ad-daraku qara inul ahwal ma ghaba an ainin ma ghaba an khairihim ma rupane perkara ghaba kang samar an khairihim saking liyane sahabat yang mana ilmu qarinatul ahwal itu samar terhadap yang lain. Pada saat Rasulullah dawuh apa begini konteksnya apa tidak tahu ya kecuali sahabat itu sendiri. Yang lain tidak tahu. Sementara Rasulullah sampun kapundhut. Wa rubbama la tukhitulan kadang-kadang orang ngeliputi opal ibaratu pira-pira tembung atau redaksional. Bima kelan perkara udraku af'ala uf'ila udrika kang den temu apa mah bima kelan perkara udrika kang den temu apa mah bil qara ini kelawan kira-kira korena sepira oleh para mufassir para ulama fikih atau ulama apa hadis ulama tafsir menjelaskan konteks tapi kadang-kadang sedetail apapun belum bisa menjangkau apa yang ditemukan dengan korena yang mana yang menemukan korena itu adalah sahabat sehingga sumber mata rantai itu tidak bisa tidak harus dilampaui. Ini di sini orang-orang ceritane wong ngaji pondok terus mari ngono mulai dadi kembali kepada Quran hadis orang-orang. Karena itu orang yang punya pikiran seperti itu pasti gak pernah mondok, itu sudah pasti. Karena tidak pernah ketemu dengan keterangan seperti ini. Bagaimana kita tahu itu kembali kepada Quran hadis? Apa yang orang itu tahu saat wahyu diturunkan? Apa pernah menangkan Nabi? Nah, kan sudah dikodifikasikan. Quran sudah dikodifikasikan Mushaf Utsmani. Oke. Sekarang apa? Kutubus Sittah dikodifikasikan setelahnya para ulama merangkai metodologinya usul fikih. Jadi Kutubus Sittah itu dikodifikasikan setelah hadis-hadis ini dijamukan, ditadwin itu setelah A'immatul Mujtahidin, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan seterusnya itu beliau-beliau bermadzhab semuanya. Bermadzhab fikih kepada Imam Malik, bermadzhab Imam Hambali kepada Imam Hanafi, kepada Imam Syafi'i. Jadi jam'u as-sunnah, mengumpulkan sunnah itu apa namanya? Malah justru datang belakangan setelah kodifikasi usul fikihnya, metodologi konsep fikihnya sudah sempurna pada zaman A'immatul Arba'ah. Nah, kalau kembali kepada Quran dan Sunnah, saya tanya, mongko Sunnah itu belum dikodifikasikan saat A'immatul Mujtahidin, para imam-imam fikih beristihad.
para mujtahid mutlak itu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Les, Imam Sa'bi sak terusé. Misalnya ku terus beliau Imam Syafi'i ini ku belum ada kutub Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, terus kembali ke sunnah, terus sunnah yang mana? Belum ada kitab hadisnya. Mongko padahal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu mulaqab dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Maknanya apa? Berarti istihad, konsepsi nalar apapun nasaman bahasakan yang kemudian terbukukan menjadi mazhab Imam Syafi'i itu adalah sunnah itu sendiri yang terjabarkan secara teknis melalui fikih gitu. Jadi Imam Syafi'i karena beliau itu nasir sunnah, penolong sunnah loh. Nah, begitu juga Imam Maliki. Malah Imam Maliki punya Al-Muwatta yang ceritanya sudah kita baca di awal-awal kitab ini. Jadi mazhab Imam Malik, fikih Imam Malik otomatis adalah sunnah itu sendiri. Karena Imam Malik punya Al-Muwatta. Begitu juga Imam Hanafi. Karena cenderung Imam Hanafi itu dianggap sebagai ahli ra'yu, mazhab ahli ra'yu. Tapi konsepsinya tentang fikih semuanya ada pijakan daripada sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kita katakan orang yang menyampaikan kembali kepada Quran dan hadis, kepada Quran dan sunnah itu sudah kontradiktif sejak di dalamnya. Maka apapun yang dipikirkan, disampaikan, diucapkan atau diverbalkan atau dinarasikan, karena sudah kokoh, bukan apa, soalnya kokoh napa niku, rapuh dari bawah, bangunan pikirannya ya tidak bisa kita terima. Hanya memahami agama ya harus melalui mata rantainya. Kita katakan misalkan Quran, usul, sunnah, terus ijma. Ijma itulah di mana para sahabat atau ulama setelahnya itu tidak ada perbedaan di dalamnya. Di dalam menjalankan Al-Quran atau As-Sunnah, kemudian menjadi ijma. Terus ada perkara yang tidak ijma, satu sama lain tidak sama misalkan, tapi merujuk kepada praktek pemahaman yang pernah disaksikan oleh para sahabat. Yang itulah disebut asarus sahabat. Nah kemudian setelah asarus sahabat dilanjutkan tabi'in. Nah tabi'in itulah yang kemudian dawuh-dawuh para sahabat yang teriwayatkan melalui tabi'in kemudian ditangkap oleh cucu muridnya yaitu tabi'in supaya gak berceceran, dikodifikasikan melalui fikih atau usul fikih yang kemudian menjadi mujtahidul mutlak itu. Nah, malah zaman Aimatul Mujtahid niku kan napa jenenge madzhab arba'ah niku rata-rata adalah tabi'in. Imam Malik masih tabi'in karena wa'ta'tu Alkitab alas aksara min sab'ina sahabiyan. Saya sampaikan apa yang saya kumpulkan dalam Muwatta ini kepada lebih dari 70 sahabat di kota Madinah dan fa'uta'uhu. Kemudian beliau-beliau itu setuju dengan apa yang saya tuliskan. Dari situlah saya fasamaituhu Muwatta'an. Saya katakan kitab Al-Muwatta. Nah itu Imam Malik masih tabi'in. Otomatis Imam Hanafi juga tabi'in karena masanya sebelum Imam Malik. Nah Imam Syafi'i sudah tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pokok pertama. Famin hadzal wajhi, maka saking ikilah arah dari sudut pandang ini, dari perspektif ini, ro'a ningali
al ulama sapa para ulama al iktidaa ing manut bihim kelawan ru'ya dan tingali al ulama sapa para ulama al iktidaa ing manut bihim kelawan sahabat. Karena dari arah itulah tadi yang kita gambarkan, kita mengetahui para ulama pasti tidak manut kepada sahabat. Wa tamassuk lan cecekelan bi asarim kelawan asarus sahabat. Wa zalika utai mengkono iku besar dan maksusin kelawan syarat kang terkhusus ala wajhin maksusin ing atase cara yang khusus, dan itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang itu kita pelajari melalui kitab usul fikih, qawaidul fikih dan seterusnya. Mustalah hadis terutama. Jadi karena asarus sahabat yang bagaimana yang kemudian menjadi arah penjabaran daripada hadis. Makanya ada hadis mauquf karena sumber penyampaiannya terdeteksi hanya sampai sahabat. Man yarahu, itu nanti wajhin maksus, syartin maksus itu kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Indaman dalam seding wong yaro kang ningali sapa man hu ing hadal wajh. Walayani kulan ora patut apa bayanuhu penjelasani syartin mahsus wajhin mahsus bihadal fan ing dalam ikhtilafan. Untuk lebih detailnya saya merujuk kepada kitab atau ilmu mustalah hadis. Imam Sayyidina Sayyid Maliki Imam Malik Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki enggak ada kitab mustalah hadis yang ringkas namanya Manhajul Latif. Ya, baca niku. Ador busani. Sekarang cabang yang kedua yaitu al-furu, al-mahmudah al-furu. Nggih punika wa al-furu ma perkara fuhima kang den fahami min hadil usul saking pira-pira usul. Ilmu syariat yang kita fahami melalui atau dari pokok-pokok yang 4 tadi, Quran, hadis, ijma' dan asarus sahabat. La bimujibi al-Fatihah atau la bimujabi al-Fatihah ora kelawan tatrapani lafat-lafati hadil usul, tidak melalui tekstualnya, redaksionalnya Quran atau redaksionalnya sunnah atau redaksional ijma' atau redaksional asarus sahabat, tapi bal bima'anin balik kelawan pira-pira makna pengertian tanabbaha kang dadi faham tadi eling laha marin ma'anin op al ukulu pira-pira akal, tapi yang kita fahami atau difahami oleh para ulama melalui pokok usul tadi itu la bi al-Fatihah walakin bima'aniha kelawan arti-artinya. Bima yudrikul ukul, bima yang tabihu biha al-ukul, yang melalui proses logika. Fatasa moko dadi luas bisa babia kelawan sebab la bimujabi al-Fatihah bal bima'anin tanabbahal al-ukul. Apa al-fahmu pemahaman? Dari situlah meluas pemahaman itu. Hatta fuhima sehingga den fahami minal lafdil malfud saking lafat kang den ucapno bihi kelawan al apa ghairul yani al mafud, sehingga dalam lafat yang terucapkan bisa difahami
maksud yang tidak sama dengan diucapkan. Contohnya kama kodene keterangan fuhima atau kama kodene contoh fuhima kang den fahami apa mak min qouli sallallahu alaihi wasallam saking dari kanjeng Nabi la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Layak diora oleh mutusno sapa al qadi wa wa uta al qadi iku ghadbanun. Muring-muring. Maknane piye? Annau la yaqdi idza kana haqinan au ja'ian au muta'alliman bi maratin wa hadza ala durbaini. Ana meneh hadis annau sri qadi la yaqdi ora iso mutusno sapa qadi idza kana dalem semasane ana sapa qadi iku haqinan. Napa haqinan, Cak? Goleki sapa Cak? Haqinan au ja'ian utawa luwe au muta'alliman utawa sedang awaknya gak sehat bi maratin tompo loro bimaratin kalan loro. Ta'lim misalkan dia digepuki atau di apa intimidasi. Wa hadza ala durbaini. Wa hadza utaiki ilm iku ala durbaini ngatasi dua cabang. Aduma uta salah satunya al durbain iku ya ta'allaqu berkaitan bi masalahid dunya. Kelawan pira-pira masalahid dunya. Kemasalahan dunia wa yahwi kutubul fiqh lan mencakup hi ing ma apa kutubul fiqh kitab-kitab fikih wal mutakaffil bihi wal mutakaffil wong utai kang jamin bi iklan al fiqh iku al fuqaha pira-pira ahli fikih. Siapa yang menggaransi? Ya ulama al fuqaha. Wa utawi al fuqaha iku ulama dunya ulama dunya. Niki kitab niki drone niki alif fikih itu masih disebut ulama dunia. Karena kalau yang dijabarkan masih hanya berkaitan dengan masalihud dunia. Tapi kalau fikih yang sudah bahas tentang masalihud dunia wal akhirah ya otomatis bukan ulama dunia. Wasani utai kang nomor loro iku ma perkara ta'allaq bi masalihil akhirah kelawan kemaslahatan akhirah. Napa niku? Bahwa utai alladzi ta'allaq bi masalah akhirah iku ilmu ahwalil qalb, ilmu keadaan hati. Akhlaquhu lan akhlak-akhlake qalb al mahmudatu kang terpuji, akhlak yang terpuji kemarin zaman sudah sebutkan. Mulai dari ridho, ikhlas, sabar, syukur sak turuse, qanaah, zuhud, wirai. Wal madmumatu lan kawodo yang tercela. Zaman sudah sebutkan kemarin mulai dari hasud, riya, ujub, takabur, hikat dan seterusnya. Wa malan perkara wa kang utai ma iku mardiyun hakinun maknane marah ta opo ngoten hakinun. Muring-muring ta opo hakinun niku. Meh padha mek hasud. Hah? Oh, hakonah ya. Sakit perut. Ya wis sampean arep sakit. Tidak kana hakinan wong langsung sakit perut. Wa ma huwa lan perkara huwa katema iku mardiyun kang diridhoi indallah ing dalem sanding ngarsane Gusti Allah. Wa ma lan perkara huwa kang tema iku makruhun dibenci. Wa huwa allazi utaima huwa makruhun apa yang digedingi Gusti Allah iku allazi perkara yahwihi kang bakal mencakup hi ing ma apa asyatrul akhir baris yang terakhir atau bagian yang buri min hadal kitab saking kilah kitab. Ini masih dahulunya Imam Ghazali. Ini negesi sebensun jumlata kitab Ihya Ulumuddin
Ini negesi sapa ingsun musannaf jumlah kitab Ihya Ulumuddin ing jumlahe kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu separuh yang pertama adalah membahas fikih dan seterusnya. Yang separuh yang buri adalah Satrul Akhir, bagian yang buri adalah bagian masalah ahwal al-qulub, ahwalul qulub wa akhlaquhum. Yakni wis wa minul setengah saking ma al ilmu bima yatarasakh minal qalb ala jawarih. Wa minulan setengah saking ma yata'allaq bima salihil akhirah atau wa huwa ilmul ahwalil qalb iku al ilmu ilm bima kalan perkara yatarasah kang menyebar atau saripati minal qalbi saking ati. Yatarasah kang merasuk dari hati alal jawarihi ngatasi anggota tubuh, dari hati kepada anggota tubuh. Fi ibadatiha ing dalem nyembah fi ibadatiha ing dalem masalah ibadah-ibadah al jawarih wa adatiha lan adat-adati al jawarih. Wa utawi al ilm bima yatarassah minal qalb alal jawarih, ilmu yang itu adalah merasuk dari hati merasuk kepada anggota tubuh baik secara adat istiadat maupun ibadat. Itu ilmu alladzi yahwihi as-satrul awal, bagian yang pertama dari kitab ini. Yahwi kami mencakup ilmu alladzi as-satrul awal, bagian yang pertama min hadzal kitab saking kitab, yaitu kitab Ulumuddin. Jadi separuh pertama adalah kitab masalah itu, yang separuh kedua adalah ahwalul qalb. Wa darbu as-salis, cabang yang ketiga dari ilmu al-mahmudah minal ulum asy-syar'iyyah itu adalah al-muqaddimat, ilmu al-muqaddimat, ilmu pendahuluan. Jadi memiliki zaman dapat keterangan. Jadi dikatakan as-satrul awal minal kitab al-Ihya Ulumuddin, bagian pertama dari kitab Ihya Ulumuddin adalah membahas tentang penjabaran-penjabaran ibadah ataupun adat yang bersumber dari qalb, hati. Wa darbus salis utawi cawangan yang ketiga, cabang yang ketiga itu al-muqaddimat, ilmu pendahuluan. Oh ya, itu al-muqaddimat itu allati al-ulum tajri kang lumaku min saking al-ilm apa majrul alat lumaku ini pira-pira alat. Alat itu ya alat. Ilmu yang berlaku sebagai sesuatu yang sifatnya alat. Ka ilmi al-lughat, kadene ilmu bahasa, wan nahwi lan nahwu. Fa innahuma maqsudune al-lughat wan nahwu iku alatun, dadi alat. Alat itu ya alat sama nulis alatnya pulpen. Jadi alat di ilmi kitabillah, kedua ngerteni kitab Gusti Allah. Saman kepin ngerti kitab Gusti Allah Quran ya kudu ngerti alat ya iku nahwu. Ilmu lugha. Ta'alamur Allah wa sunnati nabihi lan ngerteni ilmi sunnati nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di situ walaisatil lugha lan ora ono apa lughatu ilmu bahasa wan nahwu lan ilmu nahwu iku minal ulum asy-syar'iyyah. Setengah saking pira-pira ilmu asy-syar'iyyah kang basa syariat. Sehingga asal muasalnya ilmu nahwu itu bukan bagian daripada ilmu syariat.
fi anfusihim ing dalam awak dhewe ni an-nahwu wal lugha. Ya, zaman kan mengasumsikan pasti ulama nahwu adalah ulama agama. Padahal boten. Karena kita di Indonesia ngerteni supaya Arab itu mesti agama Islam, boten paham, boten padahal boten ngoten. Karena kita tahu misalkan pakar-pakar bahasa misalkan di orang Arab sendiri, ya pada ambek sampean belajar pakar bahasa Indonesia seperti bahasanya masyarakat. Jadi ya tidak mesti seorang ulama, agamawan. Ya seperti pakar bahasa biasa. Nah, makanya karena ilmu nahwu adalah ilmu bahasa mereka. Cuman bahasa Arab itulah lughatul ahli jannah. Kita tidak bisa mengelak apapun. Ahibbul Arab, dari kanjeng Nabi, cintailah Arab bisalasin, paling tidak karena 3 perkara. Li'anni Arabiyun, karena Rasulullah Nabi Muhammad adalah orang Arab. Wa li'anna Al-Qur'ana Arabiyatan, lughatul Qur'an lughatul Arabiyah, karena bahasa Qur'an adalah memakai bahasa Arab. Wa li'anna Al-Arabiyata lughatu ahli jannah, karena bahasa Arab itu bahasanya penduduk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulum asy-syar'iyyah. Ini Gusti Allah niku adil. Adile ngeten. Wong Arab niku dikei contoh nggih punika keadaan surgawi berupa komunikasinya melalui bahasa Arab. Sehingga bahasa komunikasi surga sudah ada di dunia, yaitu contohnya model bahasa Arab. Tapi alamnya jauh daripada prototipe daripada keadaan surga. Alamnya tandus, kering, kerontang, sementara bahasa atau penjabaran Al-Qur'an melalui surga, tentang surga di dalam Al-Qur'an dikatakan tajri min tahtihal anhar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sementara wong Jawa bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa penduduk surga yang dipakai di surga, tapi alamnya sedikit menjadi contoh daripada prototipe keadaan surga. Tajri min tahtihal anhar. Bengawan mengalir kemana-mana. Itu semua orang banyak menyampaikan itu, termasuk ulama-ulama Timur Tengah. Begitu datang ke Indonesia, Masya Allah, jannat, surga ini surga gitu. Karena melihat banyak air terjun, banyak macam-macam rindang-rindang. Itu duduk seperti sepotong surga yang diletakkan di muka bumi. Itu tanah kita Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dados niku ilmu alat untuk bisa memahami Quran, memahami hadis. Makanya nanti hukumnya apa sampean belajar ilmu nahwu? Tergantung niat sampean. Niatnya untuk memahami Quran, memahami hadis, maka menjadi seperti berhukum belajar Al-Qur'an, seperti berhukum ngaji Al-Qur'an. Kalau sama niatnya hanya untuk belajar supaya ben kok iso dadi misalkan kerja nang Arab, tapi ya itu berarti maknanya tujuannya pondok itu adalah hanya untuk, bukan untuk pondok syariat. Pondok pesantren, kemampuan skill yang dihasilkan, mampu berbahasa Arab secara komunikatif. Delok dhisik tujuannya apa? Outputnya kalau hanya untuk mengisi kebutuhan pasar tenaga kerja, ya berarti walaupun pelangi pondok tapi hakikatnya duduk pondok akhirat gitu mboten. Nah, itu masalahnya gitu. Tapi kalau tujuannya untuk ngaji nahwu adalah untuk belajar Al-Qur'an, ya otomatis. Nah, tapi nek kemudian niatnya ngaji Al-Qur'an, nahwu sorob, ben-ben terus dilalah kok kerja nang Arab, ya iku faedah itu tambahan gitu mboten.
Ini kau nak pondok kuno itu tujuannya gawe apa? Tujuannya supaya apalah sifatnya memenuhi pasar tenaga kerja lah, itu gak ada pikiran seperti itu kiai ora ono. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin tetapi ini yalzamu wajib apa al khaudu jerok-jerokno mendetail fihi ma ing dalam al lugha wan nahwu bisa bab syar'i kelawan sebab syariat. Kenapa idja'at krono teko apa hadis syariat ikilah syariat bilugatil Arab kelawan bahasa Arab. Wa kullu syariatin lan utai saben-saben syariat la tadharu ora pertelo maknane mafhumnya illa bilugatin kejaba kelawan bahasa. Fayasiru moko dadi apa ta'allumul lugha belajar lughat bahasa iku alat tan dadi alat khabare soro yasiru. Ini nanti belajar ilmu alat tergantung apa yang menjadi tujuannya sama. Lil wasail hukmul maqasid, untuk sebuah wasilah hukumnya sama dengan hukum menjadi apa dengan tujuannya. Tujuannya untuk ngerteni dawuh Kanjeng Nabi, ngerteni dawuh Gusti Allah, maka belajar nahwu itu adalah padha ambek ganjarane belajar hadis. Belajar dan tidak mungkin difahami Quran difahami dengan selain bahasa Arab, tidak mungkin difahami secara arti semestinya. Nah, ini yang dikatakan terjematul Quran itu tidak ada sebenarnya. Namun nanti kalau jurusan ilmu tafsir di semester berapa itu ada. Terjematul Quran itu enggak ada. Yang ada tafsirul Quran, menafsirkan Al-Quran dengan memakai bahasa selain bahasa Arab berupa terjemahan itu. Jadi yang tertulis di dalam terjemah Al-Quran, depak atau apapun bahasa yang lain itu adalah tafsirnya. Karena Al-Quran itu tidak bisa diduplikasi, yang bisa hanya ditafsirkan. Kalau terjemah itu makna asal kan memindah bahasa. Maksudnya terangkum secara utuh, harusnya kan begitu. Nah, sementara Al-Quran maksudnya tidak mungkin tertampung maknanya secara utuh kecuali dengan bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal alat lan setengah saking ilmu alat, pira-pira ilmu alat, ilmu kitabatil khat, ilmu kaligrafi, tulisan khat. Illa anna dzalika kejaba sedene kitabatul khat laisa ora ana apa dzalik iku daruriyan. Darurat. Jadi tulis khat itu tidak daruri. Idkana karena ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ummi. Bukti kalau ilmu kitabatul khat itu tidak daruri adalah Rasulullah sendiri adalah ummi. Walau tasawwara istiqlal hafz bi jam'i ma yasma'u wala listahna an kitabah. Walau tasawwaru lamun den gambarake. Walau tusawwaru lamun den gambarake istiqlalul hifdi. Apa namanya? Dewe ini ngapal atau dengan hafal saja. Istiqlalul hifdi meligi ngapalno. Bijami ima yusma kelawan sekabehane perkara yusma kang den krungu. Lastaghna moko cukup atau tidak butuh anil kitabati saking nulis. Kalau sampean bisa menghafalkan semua yang sama dengar, sebenarnya kita nggak butuh menulis. Walakinau tetapi ini setuni kelakuan. Walakinau tetapi ini kitabatul khat mawon. Soro dadi apa walakinau setuni kelakuan soro dadi apa kitabatul khat iku bihukbil ajzi kelawan hukumi lemah fil ghalibi ing dalam kaproi doririan iku doruri. Tapi karena
seumumnya manusia lemah di dalam daya ingat, maka yang asalnya menulis itu adalah tidak doruri menjadi doruri. Doruri itu adalah sesuatu yang mendesak. Karena kalau nggak ada yang menulis, nanti hafalan semuanya tidak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq diusuli oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, beliau belum berani karena saat itu beliau masih memandang tidak ada hal urgent untuk melakukan hal itu. Karena para sahabat yang hafal Quran masih banyak, pemahaman masih melekat kuat di para sahabat tentang Al-Quran, tentang hadis, sehingga belum ada urgensi untuk melakukan hal itu. Tapi Sayyidina Umar memandang untuk kebutuhan jauh ke depan, sehingga pada saat Sayyidina Abu Bakar belum meng-ACC, pada zaman Sayyidina Utsman dijalankan dan alhamdulillah masih disebut Mushaf Al-Quran, Mushaf Utsmani. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darbu ar-rabi' al-muqaddimat, ini darbu as-salis itu ilmu alat. Terus ad-darbu ar-rabi' menika al-mutammimat, ilmu penyempurnaan. Wadzalika utai al-mutammimat iku fi'il Qur'an. Ing dalam ilmu Quran fa innahu maqasdini dalik iku yang kasuimu kebagi ilama mari perkara ya ta'allaku kang berkaitan apa ma bil lafzi kelawan lafaz. Kata alumil qiraat kedene belajar qiraat. Ini ilmu penyempurnaan. Wa makharijul huruf lan pira-pira ilmu makharijul huruf. Wa ilama laman perkara ya ta'allaku kang berkaitan apa ma bil makna kelawan makna nih. Ikat tafsir kaya jenis tafsir Quran. Ilmu tafsir Quran itu ilmu mutammimat. Fa in i'timadahu moko suni kecekelan. Fa in i'timadahu moko suni berpegang atau bersandarkan kepada tafsir aidzat atau Quran mon. Fa in i'timadahu moko suni sandarane Quran aidun halimane alal naqli ngatasin nukil. Artinya dari mata rantai, tidak dari ilmu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Idzil lughatu qarana utai lughat bimujarradiha kelawan mligi lughat la tastaqilu orang deweni apa lughat bi kelawan tafsir. Wa ilama malam perkara ya ta'allaq berkaitan bi ahkamihi kelawan hukum-hukum Quran. Kama ma'rifatin nasikh wal mansukh, itu ngerti nasikh mansukh wal amal khas wan nas wad dhahir. Wa kaifiyat isti'mal ba'di lan tata carane gunakno sebagian minhu saking Al-Qur'an ma'al ba'di sebagian yang lain. Ada satu ayat dengan ayat yang lain penggunaannya seperti apa ini adalah jam'u baina ayat ini atau dalil ini atau an-nasakh mansu atau bagaimana. Wa wa utai al-ilm iku al-ilmu ilm alladzi rupan ilm yusamma kang den arani apa alladzi usulul fiqh ing usul fikih. Usul fikih itu masuknya mutammimat. Wa tanawwalu lan mencakup as-sunnata ing sunnah aidun halimane. Maksudnya ilmu usul fikih itu bisa menjabarkan alladzi yata'allaq bi ahkamil Quran, juga bisa mencakup alladzi yata'allaq bi ahkamis sunnah. Wa tanawwalu lan mencakup apa ilmu usul fikih as-sunnata ing mencakup as-sunnata ing sunnah. Aidun halimane. Wa amal mutammimatu anapun ta pira-pira ilmu kang nyempurnakake fil asar ing dalam asar wal akhbari lan ilmu sejarah, biografi
Fal ilmu kok itu ilmu birrijali kelan pira-pira tokoh-tokoh, para sahabat, para tabi'in, para imah. Wa asma'ihim lan asma-asma'i rijal, wa ansabihim lan nasab-nasabi rijal, wa asma'i sahabati lan pira-pira jeneng-jeneng asmane sahabat, wa sifatihim lan pekerti-pekertine sahabat, wal ilmu lan ngerteni bil adalati lan adalai firwati dalam pira-pira rawi. Secara ilmu mustalah hadis kullu sahabin atau kullu sahabati udul, semua sahabat itu adalah orang adil. Wal ilmu bi ahwalihim lan ngerti bi awalim keadaan-keadaane sahabat ambek ruwat. Lumayza supaya bedakake adhaifa ingkang lemah anil qawi saking kang kuat. Mana yang rawinya dhaif, mana yang qawi. Fal ilmu maqata ilmu bi amarihim kelawan umur-umure sahabat. Tahu umur-umurnya. Supaya apa? Karena kita dengan umurnya para tokoh-tokoh itu kita teridentifikasi. Sinten fulan itu pernah ketemu enggak dengan sahabat fulan. Sementara fulan ini lahirnya tahun sekian, sahabat ini wafatnya tahun sekian. Kalau si orang yang mendaku pernah meriwayatkan dari sahabat tersebut, oh berarti kalau secara umur masuk, berarti ini siqah. Kalau umurnya enggak nyanda, misalkan sahabat wafat tahun 50 Hijriah, dia lahirnya 45 Hijriah. Lah ini cara ilmu mustalah hadis bagaimana? Masuk 5 tahun wis riwayat hadis. Nah ini beda. Ini 5 tahun sudah mempunyai dobdun tam, punya pemahaman yang sudah kuat. Karena orang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Enggak bisa 5 tahun belum paham. Macam-macam ini ilmu mustalah hadis nanti pembahasannya. 10 tahun bagaimana? Mungkin karena kita tahu misalkan betapa misalkan Rasulullah sendiri punya murid namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ngaji Kanjeng Nabi umurnya cek guru balik. Nah itu dan riwayatnya diterima. Lah maknanya bagaimana dengan tabiin yang belum balik ngaji dengan sahabat? Bagaimana ini diterima atau enggak riwayatnya? Lah itu menjabarkan ilmu mustalah hadis. Wa kadzalika kan kuno ma yata'allaq bihi ma berkaitan yang berkaitan bi kelawan lima izah supaya bedano al mursala ingkang mursal anil musnati saking kang musnad. Musnad itu kang sudah clear sanadnya nyambung dan tidak ada yang diiskali. Kalau mursal ini muskil apakah bisa diisnadkan apa tidak karena tadi umurnya enggak nyanda segala macam tadi itu. Atau mungkin enggak ketemu dan seterusnya. Wa kadzalika lan kadal mengkono ma ta'allaq ma perkara ta'ala kang berkaitan biklan ma atau ma klan biklan al ilm bi amarihim fa hadhi maka uta ikiku kabeh iya uta hadhi iku al ulumus syar'iyyatu ilmu syariat wa kulluha lan sekabehane ilmu syar'iyyah iku al ulum asy-syar'iyyah iku mahmudah terpuji bal kulluha bal uta sekabehane kabeh iku min furudil kifayat setengah saking ilmu fardu kifayat wajib fardu kifayat itu. Dan santri sampean nang kampung sampean guru ngono santri blas maka sampean fardu kifayah yang muta'ayyan ala nafsik yang tertentu kepada diri sampean. Kalau kampung sampean akeh santri ini sing ngaji tenanan ya berarti ya sampean enggak fardu kifayah. Maksudnya sampean enggak kudu ngaji agama ora apa-apa. Tergantung kampungnya sampean. Al-i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutammimat itu termasuk wau napa? Ilmu al-qiraah. Ilmu makharij. Ilmu usul fikih malah termasuk tamimat niki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rab.
utawi ana irob at-tabi fi'lu amr min atba'a fa hamzatu ta hamzah iku hamzatu qata hamzah qata asale wa'atbi ngoten bukan wattabi wa'atbi lakin tetapi ini khudifat dan buang apa hamzah itu qata lil wazni krana wazan watba jadi ini watbi watbi lan ngenut mburi ana sapa asale wa'atbi wa ba'uhu utai ba'ikum maksuratan dan kasra wa maf'uluhu mahdhuf ai ma dzukira min fardil ain wal kitab wa sunnah wa atbi lan ikutkanlah setelah ma perkara dzukir kakatur min fardil ain saking ilmu fardul ain wal kitab wa sunnah wa bi ilmin muta'alliqun bi atbi wa bi ilmil fiqhi wal fiqhu ta kalimat fiqhi iku mudhafun ilaih ay bi ilmil fiqhi wa atbi bi ilmil fiqhi summa itu harfu atfin wa usuluhu ma'tufun ala ilmil fiqhi wa usulu ta asal-asalikum ma'tufun dan atufna ala ilmil fiqhi summa harfu atfin summa usulihi mengko diatufna marang ilmil fiqhi summa iku harfu atfin wal bawaki ma'tufun dan atufna ala ilmil fiqhi mujrurun bi kasratin muqaddaratin alal ya muni'a min dhuhurima muni'a dicegah min dhuhuriha saking perteloni kasra atau mana nyegah min dhuhuri saking perteloni kasra apa al siqalu abot wara'in fi'lul amr fa'il utai fa'ili iku mustatar takdiru utai kira-kirane iku anta wa tadrijan maf'uluhu wara'i tadrijan muta'alliqu ta'alluqnya iku mahdhufun dibuang ai ra'i tadrijan fil ulumil madhkura ra'i perhatikanlah tadrijan kelan tahap demi tahap fil ulumil madhkura dalam pira-pira ilmu kang katutur wa bila kelan kalna bi kasril ba masdarun bila masdarul bala ya blu bimakna ikhtabar masdaru bala ya blu dadi masdari lafat bala ya blu bimakna ikhtabir wa utawi kalimat bila iku mansubun alal hal dinasabna ing atase dadi hal min fa'il ra'in saking fa'il lafat ra'in bitakwilihi kelan nakwilno bila bismil fa'ili kelawan isim fa'il ai ra'i tadrij fiha halakonika mukhtabiron ra'i ngreksa sapa sira at-tadrij ing bertahap fiha ing dalam al-ulum halakonika ing dalam tingkah hale ana ni sira iku mukhtabiron setiti atau hati-hati betul-betul tenanan wa muta'alliqu ta'alluqi makhtufun din bu lil ahammi fal aham maring perkara kang luwih penting atau luwih prioritas fal aham moko kang luwih prioritas wa ulumu adabin samaniyatun lughat sarfun wa nahwun wal ma'anil mufdala wa kadza bayanun wal badi'u wa qafiyah wa kadza urudun fatluban ha mujmala wa furu'uha insya'u nasrin wal nidab wa mukhadarat wal khudud wal mukhadaratin wal khududu fajmala wallahu alam bisawab. Rabbi fa'na bibarakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa waffaqana Allah lima fi ridha wal afu minkum wa alikum sallallahu alaihi wasallam Muhammad